Kalau sudah diselenggarakan oleh rumah sakit, artinya sudah diproses, sudah dibungkus plastik, dimasukkan ke peti, petinya juga diberi plastik, itu sudah sangat aman. Jangan ditolak. Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam acara Talk with Ellie dengan narasumber bintang tamu yang seru dan inspiratif. Untuk kali ini, tamu kita adalah Dr. Erlina Burhan, jubir tim dokter COVID-19 Rumah Sakit Persahabatan. Mari kita ikuti perbincangan seru ini. Dok, bisa cerita dok kondisi terakhir situasi kita nih terhadap pandemi COVID-19 di rumah sakit dokter maupun di tanah air? Bagaimana keadaan terkini? Baik, kalau kita lihat pengumuman setiap hari, sepertinya memang COVID ini terus meningkat. Ya, bisa jadi itu karena kapasitas kemampuan laboratorium yang semakin baik sehingga semakin banyak yang ditemukan, which is good menurut saya. Jadi kita tahu angka sebenarnya, walaupun dilaporkan bahwa angka DKI agak sedikit menurun. Jadi barangkali memang PSBB cukup berhasil untuk DKI ya. Jadi ini berita yang baik, sebetulnya saya sangat senang ini. Kenapa saya senang? Karena kalau memang penurunan ini akan terus terjadi, kami petugas kesehatan akan lebih berkurang pekerjaannya. Nah sekarang situasi di rumah sakit saya, Rumah Sakit Persahabatan, adalah bahwa kami masih banyak merawat pasien. Kenapa demikian? Karena rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan, ya, rujukan. Jadi menerima pasien dari mana-mana. Yang bisa kita lihat sebagai indikasi penurunan adalah kalau dulu di awal-awal Maret itu yang waiting list ingin datang ke Persahabatan untuk dirujuk itu sampai 400, 300, banyak sekali ingin masuk ya. Tapi kapasitas kami tidak memungkinkan. Namun sekarang bisa jadi juga karena kami meningkatkan kemampuan daya tampung sampai hampir 200, walaupun sekarang baru sekitar 100-an lebih pasien yang kami rawat. Tetapi yang kita lihat penurunan adalah bahwa jumlah pasien-pasien yang dirujuk ke Persahabatan juga berkurang. Terakhir 60 per hari, biasanya kan ratusan. Jadi barangkali ini juga bisa jadi salah satu indikator bahwa mungkin di DKI terjadi penurunan. Tapi kenapa angka nasional terus naik, jumlah pasien terus bertambah, barangkali di daerah-daerah ini mulai banyak peningkatan kasus, dan juga seperti saya katakan tadi, adalah karena kapasitas laboratorium untuk memeriksa lebih banyak. Jadi lebih banyak sekarang mesin-mesin PCR yang dapat melakukan deteksi untuk COVID-19 ini. Iya dok. Nah, misalnya nih dok ya, kita kan banyak sekali daerahnya ya, daerah kepulauan, Sabang sampai Merauke. Sementara masa yang peak time itu kan harus kita lalui. Betul. Kalau tiap daerah masa peak time-nya berbeda, apakah ini akan menunjukkan bahwa kita akan lama untuk selesainya? Dari perhitungan yang saya ikuti dan juga beberapa waktu yang lalu itu dikatakan ini bukan membicarakan peak time-nya daerah tapi Indonesia. Dikatakan puncak untuk Indonesia itu sekitar bulan Mei. Beberapa hari lagi, ya kan? Iya. Ya, dan ada juga simulasi dari Singapura yang melakukan modeling matematik menghitung bahwa untuk Indonesia akan terjadi penurunan pada bulan Juni. Nah, ini buat saya sangat menggembirakan. Jadi kalau dikatakan peak time-nya adalah bulan Mei, mungkin memang terjadi untuk satu negara karena kita lihat memang angka Indonesia bertambah terus. Dan ini karena di daerah-daerah mulai terdeteksi. Iya.
Berarti kalau misalnya beda, di Jakarta menurun, di daerah lain menaik, ada yang menurun menaik, ini bagaimana dok kira-kira prediksi untuk berakhirnya wabah ini? Jadi saya ingin sampaikan, Jakarta ini kan epicentrum pertama di Indonesia dengan jumlah yang cukup tinggi. Jadi walaupun Jakarta menunjukkan angka menurun, tapi tetap lebih banyak dibandingkan daerah-daerah yang lain. Jadi kita tidak bisa melihat turun naiknya, tapi kalau lihat angka absolutnya itu tetap saja Jakarta masih di atas provinsi-provinsi yang lain. Oke, berarti ini kabar baik ya, karena kita ini kan diharapkan roda perekonomian bisa bergerak, semua orang bisa kembali bekerja, orang-orang kembali berinteraksi. Sekarang ini kita punya kehidupan yang new normal, tapi menurut saya juga ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya saja sekarang kita wawancara jarak jauh. Ini berbeda loh sensasinya kalau kita berhadap-hadapan, kita bisa melihat mimik wajah, gesture tubuh. Kalau sekarang kan hanya suara ya, itu agak berbeda. Iya dok. Nah, kembali ke rumah sakit ya dok, bisa cerita nggak dok kisahnya di rumah sakit itu, kan kita pengen tahu ya orang dari luar itu sebenarnya seperti apa sih kesibukannya, lalu mungkin situasi yang mungkin ada seramnya juga, tapi bisa terkendali, bagaimana dokter-dokter supaya tidak terpapar, perawat juga tidak berjatuhan, itu seperti apa sih dok situasi di dalam sebenarnya? Ya, jadi situasi di rumah sakit itu hektik ya. Yang hektik banget adalah waktu di awal-awal, di mana tiba-tiba kita kedatangan pasien yang banyak dan kemudian juga kita tahu itu sebagian positif ya, dan kita juga tahu bahwa penyakit ini sangat menular, sehingga semuanya berusaha, pertama kita ingin memberikan pelayanan yang berkualitas, tapi di satu sisi kita juga ingin mengurangi kontak yang banyak terhadap pasien. Karena penularannya kan lewat kontak ya. Walaupun terpaksa berkontak, kita memakai baju alat pelindung diri yang cukup lengkap, dan itu juga tidak nyaman memakai itu ya. Rasa panas, itu berkeringat, dan rata-rata itu kalau tenaga kesehatan masuk ke dalam itu 2-4 jam, dan itu luar biasa panas karena pakaiannya, dan juga kalau membuka masker, kami kan maskernya beda ya dengan pasien atau masyarakat. Kami memakai masker yang namanya masker N95, itu yang sangat ketat, itu kalau dibuka itu terlihat gurat-gurat di wajahnya, bekas-bekas ya, dan berkeringat, itu bercucuran ya. Dan itu bukan itu saja, pasien-pasien juga cemas ya, mereka juga stres, keluarga juga demikian ya. Keluarga itu luar biasa panik dan stresnya pada saat baru-baru. Tapi mulai ke sini itu rumah sakit juga sudah mulai menata diri sehingga alur menjadi lebih baik, dan juga tata laksana lainnya lebih teratur, karena ya kita kan learning by doing ya. Dari tiba-tiba yang tidak ada, lalu ada penyakit yang baru yang kita masih meraba-raba karena penyakitnya baru, sifat virusnya juga berubah-ubah. Jadi memang ada hektik, ada sedikit kepanikan, dan kemudian juga rasa-rasa was-was, dan terutama karena kami juga rata-rata tahu tentang penularan ini, itu banyak yang tenaga kesehatan yang sebenarnya juga bukan panik, tapi stres kalau pulang ke rumah. Ya, karena khawatir virusnya terbawa, walaupun kalau habis bertemu dengan pasien itu ganti baju dan mandi dan ganti baju. Tapi tetap saja ada rasa was-was, apalagi yang punya anak kecil di rumah. Waduh, itu ya. Dan kemudian kadang-kadang ada yang karena kecapean terus merasa loh kok agak demam, ya stres lagi begitu. Itu dari petugas kesehatan. Belum lagi tuntutan dari keluarga pasien. Kalau pasien biasanya sih lebih kepada pasrah ya. Tetapi ya kita juga di ruang isolasi membiarkan pasien dengan alat komunikasi. Jadi mereka masih
membawa handphone, bisa berkomunikasi dengan keluarga, tapi itu juga menimbulkan masalah. Padahal kami inginnya supaya pasien bisa lebih tenang, ada keluarga yang menghibur, tapi di satu sisi itu juga membuat kami merasa stres karena informasinya simpang siur dan keluarga juga karena paniknya banyak desakan kepada kami, banyak tuntutan gitu. Sementara petugas juga sudah capek gitu. Ya. Terutama Dok, kan kita pernah lihat di TV ataupun di sosmed ya, bagaimana seorang anak akhirnya dijemput ambulans, dia masih kecil, lalu dia nangis bawa baju sendiri. Itu kadang-kala hati kita sangat sedih ya. Lalu orang tuanya juga melepaskan tanpa itu ikut. Gimana Dok kalau anak-anak yang terkena? Mereka lebih mudah ditangani? Kami juga merawat anak-anak dan bahkan merawat bayi ya. Ya, tapi untuk bayi dan anak-anak kita perbolehkan didampingi oleh satu orang tua. Tapi syaratnya orang tua itu tidak boleh keluar ruang isolasi. Pendamping itu harus sama-sama ruang isolasi, mendampingi. Karena tidak boleh ada yang keluar masuk, karena itu akan memungkinkan terjadi penularan. Nah, ini juga membuat keluarga selain capek karena tidak bisa berganti, juga stres ya. Jadi tidak dibiarkan anak-anak sendirian. Didampingi oleh keluarga di dalam ruang isolasi. Dan di dalam itu dia bisa, orang tua ataupun perwakilan keluarga bisa mandi, bisa makan seperti itu? Bisa. Ada kamar mandi dan bahkan makanan untuk pendamping itu disediakan oleh rumah sakit. Dan juga perlu diketahui kan, walaupun ruang isolasi untuk rumah sakit persahabatan, pemberian makannya disesuaikan dengan makanan untuk pasien VIP. Ya. VIP ya. Jadi ini adalah salah satu upaya kami memberikan pelayanan yang terbaik dan semua pasien itu gratis, tidak membayar satupun. Ada berapa total pasien? Sampai saat ini kami sudah merawat 500 lebih pasien dan 200 lebih diantaranya positif. Yang selebihnya adalah PDP. Ya, di bawah pengawasan ya? Ya. Lalu Dok, bagaimana caranya supaya pasien itu cepat sembuh? Jadi mungkin nanti kita edukasi masyarakat ya. Jadi apa yang tidak dilakukan, siapa yang nakal, itu gimana tipsnya Dok? Iya, jadi menginginkan pasien cepat sembuh itu adalah harapan semua orang. Harapan pasien, harapan keluarga, dan bahkan itu adalah tujuan utama kami sebagai petugas kesehatan. Jadi kalau artinya begini, kami memang lelah, kami capek, kami banyak dituntut untuk melakukan banyak hal, tapi kalau ada pasien yang sembuh itu merupakan hadiah yang sangat berharga buat kami ya. Bahagia tersendiri ya. Kebahagiaan yang luar biasa melihat pasien sembuh ya. Dan biasanya kalau ada pasien yang dari positif negatif, kami saling berkabar pada saat bertugas dan semuanya menunjukkan ekspresi yang gembira, begitu ya, walaupun lelah. Dan apa upaya yang dilakukan? Pertama tentu saja kami menghimbau pasien mengikuti semua arahan yang sudah diberikan. Jadi kalau memang diminta istirahat di tempat tidur itu memang sewajarnya dilakukan. Dan barangkali pasien tidak tahu kalau kami sebetulnya punya CCTV untuk setiap ruangan. Jadi kami walaupun tidak di ruangan, berada di nurse station, itu kami bisa melihat ya apakah pasien kami itu mengikuti aturan atau tidak. Dan bahkan ada beberapa ruangan yang mempunyai intercom, jadi kita bisa menyampaikan kepada pasien, ayo jangan terlalu banyak mondar-mandir, ayo kembali ke tempat tidur, begitu ya. Ya, dan ya kita bisa lihat semua, ada pasien yang sangat ringan gejalanya, bahkan masih bisa membawa alat make up-nya ke ruang rawat dan ya bermake up, dan bahkan ada yang betul, ada yang olahraga ringan di ruangan, itu tidak mengapa asalkan memang obatnya diminum. Dan obat-obat ini diberikan oleh perawat yang masuk ke
ruang rawat. Jadi pertama pasien mematuhi apa yang kita arahkan, ya itu kemudian juga obatnya diminum dan pasien itu harus juga berkomunikasi kepada petugas, misalnya apa yang dirasakan karena obat-obat yang kita berikan juga ada efek samping. Jadi kalau pasien melaporkan, memang sih petugas selalu menanyakan apa yang dirasakan, apakah mual atau muntah atau bagaimana. Nah, kalau pasien terlalu pendiam, itu juga membuat kita tidak bisa mendata seluruh apa yang terjadi. Dan tapi memang Bu Eli benar bahwa kita ingin pasien ini cepat sembuh, ya, berusaha sembuh. Tapi perlu diingat kriteria sembuh, ya, kriteria sembuh yang ada di buku Kemenkes maupun WHO itu adalah bahwa swabnya 2 kali berturut-turut negatif. Nah, yang menjadi masalah di sini yang bikin keluarga stres, pasien stres, dokter stres, perawat stres adalah bahwa hasil untuk PCR ini kita dapatkan lama, relatif lama, sehingga agak lama kita menentukan pasien ini sembuh atau tidak. Begitu. Maksudnya setelah pulang isolasi mandiri ikut swab? Bukan. Jadi kita kalau ingin menyatakan pasien sembuh dan dipulangkan, kan ada kriterianya. Okay. Kriterianya adalah kondisinya membaik, tidak ada keluhan, hasil labnya juga membaik, kemudian dari foto ronsennya juga terlihat perbaikan, dan yang penting adalah hasil swab PCR-nya negatif 2 kali. Nah, ini yang membuat orang stres, pasien stres, keluarga stres, petugas juga stres kalau hasil ini lama. Berapa lama biasanya memang? Itu sangat bervariasi. Bisa 3 hari, 5 hari, seminggu, 10 hari. Kita juga nggak tahu karena rumah sakit kami tidak melakukan pemeriksaan, harus dikirim ke laboratorium, ya. Dan laboratorium jejaring Litbangkes. Dan ini jadi kendala tersendiri kalau tidak segera kami mendapatkan hasil, karena hasil itu menentukan langkah kita selanjutnya. Ya, mudah-mudahan disosialisasikan ya dok ya, supaya itu nanti diarahkan cepat. Ya, dan juga satu lagi, setiap pasien yang sembuh dan kita pulangkan, kita juga meminta mereka untuk isolasi diri di rumah selama 14 hari setelah dipulangkan. Nah, ini juga harus dipatuhi, ya, harus tetap diam di rumah, makan yang teratur, istirahat yang cukup, memakai masker, cuci tangan, jangan banyak dikunjungi orang, jangan keluar rumah, apalagi pergi ke keramaian, ya. Oke, terus dok, kan kadang-kala kita kalau udah sembuh dalam isolasi mandiri ya, nanti kan ikut tes lagi ya, positif tes lagi swabnya ya. Iya, seharusnya begitu. Ya. Apa makanan yang harus dihindari? Kadang-kala kan katanya kita tidak boleh minum jamu empon-empon itu ya, kalau sudah terkena, karena kunyit itu tidak baik kandungannya terhadap penyakit tersebut. Benar atau tidak, dok? Nah, itu nggak benar. Jadi jamu empon-empon itu kan rempah-rempah yang punya efek antioksidan. Jadi seperti vitamin C lah begitu ya. Jadi boleh saja itu dikonsumsi, nggak apa-apa. Ini memang di Indonesia ini medsosnya sangat-sangat liar dan masif. Jadi banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh. Jadi saya sarankan kepada masyarakat jangan langsung percaya kepada apa yang dibaca di medsos. Kalau ada berita-berita di medsos, sebaiknya ditelusuri kebenarannya sebelum kita percaya. Karena banyak yang hoax itu. Hoax ya. Iya, dok. Lalu biasanya yang pasien-pasien yang meninggal itu lebih karena apa, dok? Apa karena dia tidak patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dokter, atau karena usia juga, karena ada penyakit bawaan, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa diantisipasi, tidak seharusnya meninggal? Ya, jadi kalau pasien-pasien COVID ini kan gejalanya sangat-sangat bervariasi ya, mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat, sampai kritis ya. Kalau yang ringan umumnya sembuh semua. Tapi yang sedang biasanya sedang berat itu 80% kesembuhannya. Nah, yang kita khawatirkan adalah yang berat dan kritis. Karena itu penyembuhannya sangat rendah dan itu juga dipengaruhi oleh usia. Itu tadi Bu Eli dipengaruhi usia dan
juga penyakit penyerta lainnya. Tapi bukan berarti orang yang terjangkit COVID ini meninggalnya bukan karena corona. Memang dia meninggal, dia sakit kan karena corona kan. Nah, jadi kalaupun dia meninggal juga karena corona, walaupun ada faktor yang mempengaruhi seperti usia dan penyakit penyerta. Saya contohkan begini, pasien-pasien yang punya penyakit penyerta yang memperburuk kondisi kan ada beberapa tuh, contohnya hipertensi, sakit gula atau diabetes, atau sakit jantung. Nah, kalau kena corona nih biasanya akan berat. Nah, jadi jangan dibalik bahwa orang meninggal karena penyakit yang sudah dipunyai, bukan karena corona. Karena Bu Eli juga tahu kan orang-orang yang di luar sana yang punya DM, punya hipertensi, punya sakit jantung nggak meninggal kan, tapi karena sakit corona jadinya meninggal. Iya, ya. Oke, nah arahan dokter sendiri terhadap pasien yang meninggal lalu tidak boleh dibersihkan sendiri, keluarga tidak boleh hadir, itu SOP-nya seperti apa sih dok? Begitu ketatkah? Oke ya, ini saya akan coba terangkan kepada masyarakat nih. Jadi memang kalau pasien-pasien COVID yang meninggal ini ada tata cara khusus penyelenggaraan jenazahnya. Kenapa itu dibuat? Karena ini prinsip kehati-hatian ya. Jadi protokol dan protapnya dibuat demi prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penularan. Oleh sebab itu sebaiknya pasien COVID yang meninggal ini diselenggarakan oleh rumah sakit ya. Jadi sesuai dengan agama tentu saja ya. Kalau yang beragama Islam dimandikan sesuai agama Islam, di kafani, disolatkan, tapi memang kemudian diberi desinfektan, disiram desinfektan, kemudian dibungkus pakai plastik. Kenapa kita bungkus pakai plastik? Karena tujuannya jangan sampai ada partikel-partikel atau cairan-cairan yang menetes dari jenazah itu yang kemudian bisa membuat orang jadi terpapar dengan virus. Jadi ini lebih ke arah mencegah orang yang sekitarnya jangan juga terpapar. Perlu kita tahu tentang virus ini banyak sekali yang kita tidak tahu. Justru karena kita tidak tahu, kita lebih hati-hati. Ya, kalau kita tahu mungkin kita akan punya cara lain. Tapi karena banyak yang kita tidak tahu tentang virus ini, jadi kita lebih hati-hati. Tapi saya minta kepada masyarakat, kalau sudah diselenggarakan oleh rumah sakit, artinya sudah diproses, sudah dibungkus plastik, dimasukkan ke peti, petinya juga diberi plastik, itu sudah sangat aman. Jangan ditolak. Ini kan yang jadi masalah, kemudian jenazahnya ditolak dimakamkan di tempat tertentu. Ya, orang sudah aman harusnya boleh dimakamkan di pemakaman mana saja gitu. Dan kemudian juga keluarga mereka jangan dikucilkan. Keluarga mereka kan nggak sakit, harusnya keluarga disupport karena sedang mengalami berduka gitu ya. Tapi mereka boleh ikut ke penguburan atau memang tidak boleh? Boleh saja. Cuman kan ada masyarakat tertentu, ada kelompok tertentu yang kalau menghadapi jenazah itu kan berlebihan sampai menangis-nangis, memeluk-meluk jenazah, itu yang dihindari, makanya dijaga nggak boleh dekat-dekat begitu. Ya dok. Lalu ini prinsip kehati-hatian ya. Iya. Lalu dok, kalau sampai ada dokter atau perawat yang kemudian meninggal, itu lebih karena kenapa? Apa karena dokternya kelelahan atau bagaimana? Ya karena penyakit coronanya. Kan ya, dia sampai terkenal karena deket ya. Dokter dan perawat yang meninggal ini kan kita bicara tentang yang terjangkit COVID positif kan? Iya. Yang meninggal karena COVID-nya, dan memang umumnya yang meninggal adalah yang usianya tua dan juga punya penyakit lainnya. Bawaan ya. Ya. Lalu dok, gejala-gejala itu kan sebenarnya banyak ya.
Apakah kalau mata kita merah, kalau yang lain-lain kita sudah tahu ya, sesak, yang umum-umumnya ya, panas tinggi, lalu flu, sakit tenggorokan. Kalau misalnya ada matanya merah, lalu kan kita sering lihat kok di jalan itu tiba-tiba ada orang kejang-kejang kayak epilepsi, lalu orang jadi takut membantu. Apakah itu gejalanya, Dok? Sampai saat ini sih nggak ada sih gejala mata merah ya. Itu korban hoax lagi tuh di medsos tuh. Gejala mata merah dan tiba-tiba orang kejang. Kami belum dapat tuh pasien yang datang tiba-tiba kejang ya. Oke, berarti kejang-kejang itu bukan gejala dari COVID-19 ya? Sampai saat ini sih belum dimasukkan ke gejala COVID-19. Iya, iya. Oke, terima kasih dokter atas Sama-sama. masukannya, sangat berarti bagi audiens kami sekalian. Semoga apa yang dokter sharing di sini, masyarakat semakin paham, dan COVID ini sendiri sudah menurun. Mudah-mudahan kita cepat selesai dan diputus mata rantai. Saya punya ini ya, pesan terakhir nih ya. Iya, iya, silakan. Take home message dari saya nih ya, bahwa saya ingin menyampaikan proses penularan penyakit ini adalah terjadi di masyarakat. Sehingga untuk memutus rantai penularan, peran masyarakatlah yang penting. Ya, jadi berjaga jarak ya, physical distancing, kemudian memakai masker, cuci tangan, itu harus dilakukan. Jadi mestilah masyarakat taat dengan PSBB supaya penularan di masyarakat ini bisa diputus rantainya. Jadi kalau penularan kita bisa putus, maka kasus-kasus akan menurun dan rumah sakit juga kerjanya akan lebih ringan. Terima kasih dokter atas masukannya yang berarti di sini. Semoga masyarakat semakin paham akan penyakit ini dan cara menanggulanginya. Oke dok, salam. Assalamualaikum. Salam. Oh ya audiens sekalian, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng YouTube channel Women Obsession ya. Terima kasih.